Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan diri kita ini sebuah kenikmatan yang sangat-sangat besar, yaitu duduknya seorang di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang yang siapa yang jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan al-jannah, maka jalannya akan diringankan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita, jalannya kita ke tempat Masjid Al-Amin ini menandakan diri kita ini dipermudah jalan kita nanti kelak di Siratul Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung seseorang di mana suatu majelis ilmu dia hadir, di sana majelis ilmu dia hadir, di tempat kampung lain dia hadir, di kampungnya dia hadir, kampung temannya dia hadir, dimanapun majelis ilmu dia hadir, orang-orang seperti ini tidak tergelincir kakinya di Siratul Mustaqim. Semoga kita dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan kembali lagi. Keturunan kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keturunan yang soleh dan salihah, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam Kitabus Shalah tentang pembahasan tentang salat. Kemarin kita sudah selesai di minggu-minggu yang lalu pembahasan salat kita tentang rukun daripada rukun salat. Pada malam hari ini kita masuk kepada sunnah di luar salat, di dalam salat dan selepas salat. Sunnah salat tersebut Bapak Ibu ada 3. Sebelum mendirikan salat, apa sunnahnya kita? Yang kedua, sunnah di dalam kerangka salat tersebut, apa yang kita harus tempelkan sunnah-sunnah tersebut. Yang ketiga, setelah salam assalamualaikum, selepas daripada salat, apa seseorang yang harus kerjakan baik laki maupun perempuan. Kita akan mulai kepada yang pertama, sunnah sebelum seseorang ini melaksanakan sholat. Yang pertama, sunnah seseorang sebelum melaksanakan sholat, yaitu sunnahnya al-adhan. Sunnahnya apa? Adhan. Sering kita dengar adhan itu artinya suaranya, muadzin artinya orang yang adhan, iqamah ucapan qomatnya, mukim orang yang qomat, namanya disebut namanya apa? Mukim. Adzan suaranya, muadzin orangnya, iqamah suara qomatnya, mukim orang yang qomat. Muadzin dan mukim sunnahnya satu orang. Siapa yang adzan, dia yang berhak qomat, tidak berhak orang lain sebelum minta izin sama dia. Jelas seperti tidak ini? Tadi yang adzan maghrib siapa? Saya mau tanya, yang adzan maghrib mana? Yang adzan maghrib mana? Iya. Yang qomat siapa? Ah, ini dia. Jelas supaya kita tahu sunnahnya. Yang adzan dia yang qomat. Itu sunnah. Mirip sebagaimana yang khotib hari Jumat, dia yang langsung sunnah, langsung jadi imam. Sebagaimana ibadah Idul Adha, kurban, siapa yang ngorban, itu sunnah dia yang nyembelih, bukan panitia. Kecuali kalau dia sudah nggak mampu, sunnah bagi dia tidak memang nyembelih, tapi dia ngelihat hewannya disembelih. Kalau kita nggak bisa nyembelih, kita lihat hewan kurban kita sembelih. Kalau orangnya di Jawa, divideokan, dikirim videonya supaya dia lihat kurbannya disembelih. Jelas apa tidak ini? Kita tidak membahas tentang kurban, yang kita fokuskan tentang azan dan qomat. Di dalam azan, suara azan, dan di syarat orang yang jadi muadzin ada syarat keduanya tersebut. Yang kita bahas pertama, suara azannya tersebut. Yang pertama, ketika seseorang ini azan, mengeluarkan suara azan, yaitu seseorang ketika azan tersebut
yaitu syarat suara adzan ini harus mualah. Apa itu mualah? Terus menerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, kata orang colek dia, Pak, ada yang panggil bapak di luar. Oh bentar dulu, dia temukan orang sebentar. Habis itu dia lanjutkan adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh. Karena kenapa? Tidak terus menerus. Harus terus menerus. Kalau dia adzan dulu, lalu dia bertemu dengan tamu, lalu dia lanjutkan adzannya, maka adzannya harus diulang dari awal tersebut. Mirip sebagaimana Fatihah. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah, seorang makmum, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Diamlah dia. Berpikir sesuatu, berbicara pikirannya tersebut. Sampai dia ini terhenti Fatihahnya, lumayan ada jeda. Bagaimana orang seperti ini? Harus ulang dari awal Fatihahnya. Karena kenapa? Jedanya terlalu panjang. Karena syarat Fatihah harus mualah terus menerus. Begitu juga ketika orang jadi muadzin, suara azannya harus terus menerus. Jedanya mungkin, dan jedanya tersebut cuma ngambil napas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas? Tidak terlalu lama jedanya tersebut. Lalu yang kedua, syarat azan tersebut harus tartib. Harus apa? Tartib. Hayya 'alas shalah. Yang pertama, ingat, hayya 'alas shalah harus pakai ha yang besar. Hayya 'alas shalah pakai ha. Hayya 'alal falah, ha bersih, jangan sampai ketukar. Ha, hayya 'alas shalah, salah. Hayya 'alal falah, salah. Hati-hati ini ketika adzan, beda artinya. Jelas beda artinya. Arti hayya 'alas shalah itu apa artinya Bapak? Apa arti hayya 'alas shalah? Hah? Apa arti hayya 'alas shalah? Mari kita sholat, maknanya apa? Allah ngajak kita ketemuan. Allah ngajak kita apa? Janjian. Ayo janjian sama saya, ayo ketemuan sama saya, kata Allah. Kalau bahasa orang anak-anak muda, dia ajak ketemuan sama gebetannya, calonnya, mau apa tidak dia itu? Mau hujan gak hujan, mau tengah malam pasti datang, diajak ketemuan. Ini yang ngajak kita ketemuan Sang Pencipta kita. Dan kata Allah, engkau kalau ketemu sama saya nggak mungkin rugi, nggak mungkin rugi, saya yang traktir, gitu maksudnya Allah. Hayya 'alal falah, mari jadi orang beruntung. Engkau tinggalkan sesuatu yang kau tinggalkan, balik sama saya akan bayar semua itu, nggak rugi, gitu maksudnya Allah. Engkau tinggalkan kerjaan engkau sama saya, engkau nggak rugi, saya yang ganti. Itu maksudnya hayya 'alal falah. Engkau tinggalkan ladang engkau tinggalkan kantor engkau tinggalkan kesibukan engkau yang engkau anggap berharga, engkau tinggalkan itu, saya akan ganti. Itu kata Allah. Jelas seperti itu maksud hayya 'alal falah. Besok kalau diajak ketemuan sama Allah, mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Ini yang nggak jawab bingung saya ini. Nggak mau berarti ini. Kurang serempak. Mau apa tidak? Ah, baru benar. Harus jawab begitu tuh. Jangan diem. Apa begini-gini? Ini orang India begini-gini. Jelas. Diajak ketemuan sama Allah harus mau. Sang Pencipta kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu sakratul maut, diajak nego sama malaikat. Ya Rasul, engkau mau hidup sampai kiamat atau mau bertemu dengan kekasih engkau? Siapa itu? Allah. Apa dipilih sama Rasul? Saya bertemu dengan kekasihku, yaitu Allah. Padahal ditawarkan hidup sampai kiamat, bertemu dengan kekasih lebih bagus. Kalau kita menganggap Allah kekasih kita,
Maka ketika pepanggilan Allah Subhanahu wa taala, maka matikan HP kita, panggilan kekasih saya memanggil. Jelas apa tidak? Panggilan kekasih ini melebihi istri kita, melebihi anak kita, melebihi pekerjaan kita, melebihi ladang kita, melebihi rumah kita. Qul in kana abaukum. Tuh 7 disebut dalam surah At-Taubah. 7 disebut sama Allah. Nanti cek dalam surah At-Taubah. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tawdanaha wa kasawnaha wa tarawdawnaha. 7 disebut sama Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kau punya umat, abaukum, kedua orang tua engkau yang menghalangi engkau kepada aku. Kita lagi ngurus orang tua, adzan. Orang tua saya nyuruh nih, adzan. Yang mana didulukan? Allah. Kita lagi bangun rumah, pekerjaan kita, anak kita, istri kita yang halangi kita. Apa kata Allah? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Engkau lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu. Apa kata Allah? Hati-hati engkau, hati-hati. Diancam kita sama Allah, hati-hati. Kalau engkau sudah dipanggil sama aku, kalau engkau lebih memilih pekerjaan engkau, fatarabbasu, hati-hati engkau. Hati-hati apa? Bisa dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala, dicabut sama. Maka kalau ada adzan, cepat langsung kepada Allah. Makanya surah At-Taubah itu julukannya salah satu surah Al-Munafiqun terpanjang. Surah pakai ngecek ciri-ciri kemunafikan dalam diri kita. Kalau ada azan lalu kita mementingkan pekerjaan, ada benih-benih munafik dalam diri kita. Jelas seperti ini. Apa yang kita pentingkan tersebut, 7 hal tersebut, hati-hati seperti itu. Nah, syarat daripada azan tersebut harus berurutan dan harus tertib. Tidak bisa hayya 'alal falah baru hayya 'alas shalah, karena dia bingung, dia baru ngapal. Hayya shalah atau hayya falah duluan, kata dia. Dia duluan hayya 'alal falah. Kebaliklah dia. Sudah terlanjur, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Dan ini biasa kita temukan begitu orang lomba azan bulan Maulid. Betul apa tidak? Jurinya ngelihat, biasa itu. Nilailah, dinilai, kebalik, nggak sah azan seperti itu. Tidak sah. Maka azan harus berurutan. 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali. Semuanya 2 kali, 2 kali. Lalu syarat azan yang ketiga, masuk waktu. Kalau belum masuk waktu lalu dia azan separuh di luar waktu, separuh di dalam waktu, maka azannya tidak sah. Terjadilah di salah satu masjid di Ampenan, saya tidak sebut nama masjidnya. Begitu orang musim orang puasa, bukan Ramadan tapi bukan bulan Ramadan, puasa sunnah, rame orang puasa waktu, termasuk saya puasa. Azan di masjid itu. Loh, kok azan? Saya dengar masjid sini masih ceramah. Kok azan? Cepat saya panggil murid saya, cepat kita ke masjid sana. Sedangkan kami ada kajian di sana. Cepat. Saya cari muadzinnya sudah duduk di belakang tembok sini. Saya bilang, "Pak, kok cepat azan?" Ternyata gara-gara ini yang di atas ini. Apa ini namanya? Jam titut-titut itu. Titit. Dia kira azan. Azanlah dia. Rame orang naik masjid. Rame tujuan apa? Mau marahin dia. Dicari. Banyak berbuka orang gara-gara dia. Banyak berbuka, termasuk yang di depan masjid. Udah berbuka. Ya Allah, buka orang. Salah siapa? Muadzin. Belum masuk waktu dia azan. Karena dia lihat jam ini. Harus dia ngerti, tunggu azan semua udah masuk, yakin baru azan. Makanya jam pemerintah itu biasanya dilebihkan 5 menit yang disebarkan, yang disebar-sebar itu, dia sudah lebih 5 menit. Tujuannya apa? Supaya yakin benar-benar sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu lalu dia azan, tidak sah azannya, wajib diulang. Disuruh ulang muadzinnya, "Pak, ulang." "Malu saya azan 2 kali," katanya. Nanti dikira Jumatan, maghrib padahal. Malu dia. Padahal itu harus diulang.
Kalau adzan belum masuk waktunya yaitu maka wajib diulang. Kecuali di 2 tempat boleh adzan sebelum waktu. Siapa itu? Jumatan dan sholat subuh. Adzan Jumatan sunnahnya 2 kali. Adzan subuh sunnahnya berapa kali? 2 kali. Di sini berapa kali? Sekali. Padahal saya tahu dari dulu tentang adzan sunnah subuh 2 kali. Yang masih pakai adzan 2 kali subuh ini di Kapek. Masih mungkin. Saya sering dengar di adzan 2 kali. Jam berapa di adzan? Jam 4, jam 3 adzan. Sunnah. Adzan 2 kali. Adzan pertama sebelum masuk waktu tujuannya bangunkan orang tahajud. Kalau Jumatan untuk orang cepat-cepat naik Jumatan, itu adzan pertama. Adzan kedua salat subuh, adzan Jumatan masuk waktu. Terjadilah pas saya di Malang, di daerah Batu, tidurlah saya. Malam sama keluarga saya nginep di salah satu villa punya keluarga tuh, punya teman pada waktu tersebut. Nginep, dingin. Ya Allah, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa dingin orangnya. Ya Allah, saya bilang, bangunlah tengah malam, saya punya keluarga masih tidur. Saya dengar adzan, bangun. Saya, dia nggak ada mau pada bangun, saya sendiri bangun salat subuh. Tidurlah saya lagi. Begitu saya tidur sejam setengah, saya dibangunin salat subuh sekarang. Bangun. Subuh. Udah saya salat subuh. Loh, kapan salat subuh? Ini baru adzan. Saya dengar, loh, iya baru adzan. Lalu tadi adzan apa? Saya bilang, tadi saya salat subuh. Ternyata adzan yang pertama adzan salat tahajud. Saya yang salah. Sudah saja merasa lebih daripada orang duluan kita sholat, padahal kita salah waktu sholat subuh, padahal waktu tahajud. Boleh dipakai di Masjid Al-Amin ini. Siapa mau adzinnya di sini? Banyak. Besok adzan subuh berapa kali? 2 kali. Kita tes besok subuh. Tandanya berhasil pelajaran. Berani apa tidak? Mana Pak pengurus masjid, takmirnya dulu mana takmir? Boleh apa tidak? Boleh. Itu. Adzan subuh berapa kali? 2 kali. Sunnah. Di masjid di Lombok Tengah berapa masih ada? Di beberapa kampung masih ada adzan subuh 2 kali. Zaman dulu kita itu masih ada adzan 2 kali. Sekarang udah hilang hal-hal seperti itu. Sunnah adzan berapa kali? 2 kali. Besok kita lihat, besok saya kontak yang di Karangpanas. Kalau dia nggak adzan, saya nggak datang pengajian lagi berarti ini. Nggak berhasil pengajian berarti ini. Praktekkan besok subuh adzan jam berapa? Jam 4. Insya Allah ramai orang naik masjid. Ya kelembang nih mau adzan nih kata dia. Dikira orang apa? Masa jam 4 adzan? Karena dia nggak ngaji. Insya Allah ramai masjid. Kalau adzan subuh berapa kali? 2 kali. Itulah sebabnya kalau adzan subuh 2 kali, ramilah salat subuh. Besok akhir zaman rame subuh kayak salat Jumatan karena dia adzan 2 kali. Persiapan dulu. Ini adzan sebentar subuh, cepatnya qomat. Sebentar baru 2 rakaat kok. Baru orang masuk kamar mandi, belum salat qobliyah, belum jalan ke masjid, qomat. Aduh, pulang dah kata dia. Salat di rumah dah kata dia. Lamaan lah dikit kalau kalau subuh itu 15 menit. Berapa menit seperti itu. Jelas apa tidak ini? Ya. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat orang adzan tersebut harus dari 1 orang, tidak boleh duet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 orang. Tidak boleh. Satu. Dan tidak bisa dilanjutkan. Dia sakit perut, cepat minta tolong lanjutkan. Tidak bisa. Tidak bisa dilanjutkan sama dua orang. Misal baru sampai hayya 'alal falah. Gantikan. Minta diganti. Hayya 'alal, beda suaranya. Loh, kok beda suaranya nih? 2 orang tidak boleh. Harus 1 yang jadi adzan. Ayyakuna bil arabiyah, harus pakai bahasa Arab kalau adzan, enggak boleh terjemahan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dia pakai terjemahan. Tiada Tuhan selain Allah. Jelas? Tidak bisa.
Harus pakai bahasa Arab. Harus yaitu dibesarkan suaranya. Kalau azan tuh dibesarkan suaranya. Ketika orang jadi azan. Ada papan tulis? Tidak ada? Hah? Ya, enggak apa-apa, enggak usah diambil karena udah telat. Ya. Ada sesuatu sunnah bagi orang azan yang banyak orang enggak tahu. Ada orang tahu, ada sebagian yang tidak tahu. Saya bongkar dulu yang biasa orang tahu. Sunnahnya seseorang ini menutup telinganya pakai kedua-duanya. Masukkan sababah atau menutup ini. Tidak sunnah begitu. Pakai satu. Kalau orang azan Allahu Akbar, enggak sunnah ini. Jelas yang pakai satu ini enggak sunnah. Sunnahnya berapa? 2, pakai 2. Taruh mic-nya 2 pakai. Kalau kita pegang mic lebih bagus jangan pegang. Pakai. Jangan angkat. Sunnahnya 2. Dan menoleh di hayya 'alas shalah ke kanan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Walaupun mic-nya enggak ikut. Jelas? Hayya 'alal falah. Ke kiri. Hayya 'alal falah. Jelas? Ini sunnahnya. Sunnah yang orang jarang ketahui namanya tarji'. Tulis dia. Namanya apa? Tarji'. Namanya apa? Tarji'. Pakai ain. Tarji' inilah hampir semua muadzin jarang ngamalkan. Yaitu apa? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah secara sir sebelum secara jahar. Mengucapkan 2 kalimat syahadat secara sir sebelum secara besar-besaran. Lihat nih contoh azan. Cara azan nih. Pegangkan saya. Lihat cara azan bawah. Sunnahnya azan pegang telinganya 2-2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak dikira isya nanti? Hah? Pakai? Belum. Jelas. Ya. Begitu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jangan langsung besar. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tarji'. Mengucapkan secara sir dulu 2 kalimat syahadat, baru mendatangkannya besar-besar. Itu sunnah yang besar yang jarang orang kerjakan. Jelas ketika jadi muadzin. Kira-kira ada yang sudah ngamalkan ini? Ada yang sudah ngamalkan? Belum. Supaya tahu namanya apa? Tarji'. Bahasa Arabnya namanya apa? Tarji'. Mendatangkan kalimat syahadat secara sir pelan-pelan. Nanti orang yang ngeliat dia ngeja ini. Bukan ngeja, sunnah. Jelas sunnah. Sebelum azan. Tidak sunnah bagi seseorang ini yaitu ketika azan ada sesuatu yang didayu-dayu, namanya tamtid. Namanya apa? Tamtid. Catat, ini kurang bagus. Tamtid. Ketika azan tamtid. Apa tamtid? Menggoyangkan suara azan. Hayya 'alas shalah. Gitu, makruh. Azannya makruh. Bukan sunnah, makruh jadinya. Pernah dengar azan seperti itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu, dia ada nada. Makruh jadi azan tuh.
Adzannya jadi apa? Makruh. Nanti bilang, Pak, bukan begini cara adzan. Itu namanya ngejek, makruh. Dia sunnahnya rata. Asyhadu an la ilaha illallah. Rata. Tidak dia turun naik. Kalau dia turun naik, berubah adzannya jadi makruh. Nanti kita dengar muadzin di sini mana yang makruh, mana yang sunnah. Dia makruh ini. Jelas? Ada kan yang bagus suara biasa senang dia lagukan. Wih, dia lah. Hayya 'alas shalah. Dia naikkan begitu. Seperti itu. Jelas Asep? Asep sering adzan ya? Hah? Di mana sering adzan? Di rumah? Di masjid dong. Enggak bisa di rumah adzan. Tidak boleh lagi azan asyhadu an la ilaha illallah diajak bicara, di mana kunci Pak Mat? Dia tidak, dia sambil ngobrol, tidak bisa. Makruh azannya. Azan sambil duduk makruh. Dia taruh. Asyhadu an la ilaha illallah, makruh. Harus berdiri. Harus berdiri. Kaunuhu fasiqan, yang azan orang fasik makruh. Siapa ini? Sama seperti imam. Imamnya kalau fasik sama adzannya muadzinnya kalau fasik makruh. Siapa itu? Orang yang pernah buat dosa besar, fasik. Atau kalau dia sering ngulang-ngulangi dosa kecil, makruh adzan. Walaupun dia bagus suaranya, walaupun dia hafal Quran, jadi imam dia melakukan dosa besar, makruh jadi imam. Makanya posisi ini tidak sembarangan, posisi khotib tidak sembarangan, posisi muadzin pun tidak sembarangan. Karena dia manggil orang sholat, semua pahala orang sholat baik bapak ibu-ibu, semua pahalanya ke dia. Siapa itu? Orang yang adzan. Adzan tidak hadap kiblat. Ada di satu masjid, karena dia ikutin mic-nya, hadap sana dia. Jelas? Tidak sunnah. Adzan tidak ngadep kiblat. Sunnahnya adzan yaitu menghadap kiblat. Dan adzan lebih lama ketimbang iqamah. Kalau adzan pelan-pelan, kalau qomat seperti orang turun dari tangga. Kalau adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Kalau qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, agak cepat. Jangan kebalik, karena ada satu masjid dia qomatnya seperti adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, seperti adzan. Tidak sunnah. Dan tempat adzan, tempat qomat sunnah pindah. Jangan satu tempat, pindah tempatnya. Dan tidak boleh sambil jalan kalau qomat. Ada orang ngejar sop pertama sambil qomat sambil jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, sambil jalan seperti itu. Tidak sunnah seperti itu. Ketika orang azan. Ketika orang azan ada yang memberi dia salam, assalamualaikum, jangan jawab setelah azan baru jawab. Mirip sebagaimana dia di kamar mandi. Ada orang salam, assalamualaikum, cukup jangan waalaikumsalam. Jangan. Jelas jangan dijawab kalau dari kamar. Setelah dari kamar mandi, setelah azan baru kita jawab waalaikumsalam. Seperti itu. Itu sunnah ketika orang azan. Maka azan ini saking besar pahalanya orang azan ini, semua yang dengar suaranya, baik yang hidup maupun yang mati, baik benda mati maupun yang hidup, beristighfar kepada muadzin tersebut. Termasuk hitanul bahar, termasuk lautan dan ikan-ikan yang dengar azannya itu mendoakan bagi muadzin. Bahkan syaitan terbirit-birit kalau dengar azan, lari dia ke laut, takut, dan sembunyi ke kamar mandi. Makanya orang kurang baik yaitu pas azan masuk kamar mandi. Ada sebagian orang begitu dengar azan, ya sudah, mana anduk saya, masuk dia kamar mandi.
Itu yang masuk kamar mandi pas azan tuh setan. Yang lari itu. Kecuali pas kita sakit perut sudah, aduh sakit perut. Pas lagi udah tidak tahan, baru. Tapi kalau masih bisa ditahan jangan masuk kamar mandi. Karena pas azan tuh setan lari terbirit-birit ke laut dan sembunyi ke kamar mandi. Baru setelah azan baru dia datang. Jangan kita ikut-ikutan lari. Masuk kamar mandi pas azan. Ada sebagian orang begitu azan mau dia wudhu di kamar mandi. Jangan dulu. Nanti habis azan baru masuk. Jangan pas suara azan tuh kita masuk kamar. Dan subhanallah sering terjadi. Sering terjadi bagi bapak ibu-ibu, terutama ibu-ibu, pas azan dia masuk kamar mandi. Jangan masuk kamar mandi seperti itu. Tahan dulu setelah azan baru masuk. Atau sebelum azan. Jelas seperti tidak ini? Ya insyaallah besok kita lanjutkan, sebenarnya masih panjang sunnah-sunnah, yaitu sebelum daripada melaksanakan sholat. Salah satunya sunnah sebelum sholat itu kita dianjurkan dalam keadaan nasyat, semangat, mandi dulu, bersih dulu, baru kita hadir supaya khusyuk kita di dalam sholat. Karena muadzan dipersilakan dulu kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan dulu dari bapak-bapaknya tentang adzan, dipersilakan dulu bagi yang mau bertanya. Silakan Pak Ahmad Zarkasi. Ada mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya Habibana, mengenai mu'allaq tadi. Mengenai apa? Mu'allaq. Apa? Mu'allaq. Mu'allaf. Mu'allaq yang jarak, memberikan jarak, sekat. Mualah. Mu'allah. Bukan muallah, bukan mualah. Mualah. Terus menerus. Ya, tadi khususnya di dalam sholat, apakah bersin atau menguap itu termasuk memberikan jarak atau Iya. harus ulang? Pak Ustadz, kan tadi harus syaratnya mualah ketika baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersinlah kita. 3, 4 kali, 6 kali, 7 kali. Bersin itu sengaja apa tidak biasanya? Tidak ada orang sengaja orang bersin. Maka bisa dia lanjutkan Fatihahnya. Boleh karena udzur. Tetapi kalau bersinnya di tengah ayat, bukan di ujung ayat, iya karena bersin, tidak bisa lanjutkan dari na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak bisa. Harus ulang dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau pas ayatnya tersebut. Jelas seperti tidak ini? Kalau dia menguap, sunnah menguap ini sunnah bagi seseorang. Kalau menguap di dalam sholat sunnah ditahan. Itu dalam hadis. Karena Rasul seumur hidup tidak pernah menguap. Dan menguap itu dari syaitan. Menguap itu dari siapa? Syaitan. Sunnah kita tahan dulu. Tahan. Kalau enggak ditutup. Jangan disuarakan. Wah gitu suara gitu. Besar. Kan ada sebagian orang kan seperti itu. Cuma yang batal itu bagaimana? Kalau orang bersinlah dia. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah, yang di sampingnya bilang ya rahmakallah. Nah ini batal. Jelas? Batal salatnya. Karena dalam sholat jangan dijawab kalau seperti itu. Ya, pertanyaan kedua silakan. Silakan di belakang. Kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mengenai orang yang azan tadi disebutkan yang telah melakukan dosa besar. Besaran suaranya saya enggak dengar. Muazin yang melakukan dosa besar tadi atau fasik, disebutkan tadi fasik. Muazin yang fasik. Ya, apakah tidak ada tolak ukur, dia sudah bertobat mungkin atau apa gitu. Oh iya. Pak Ustadz, bagaimana kalau orang tersebut sudah tobat? Orang yang sudah tobat berhenti dia jadi fasik. Jelas? Dulu pernah saya melakukan dosa besar Pak Ustadz, tapi saya sudah hijrah. Saya sudah tobat Pak Ustadz. Berhenti saya minum khamar tuh. Sekarang banyak anak muda yang muda-muda kecil-kecil minum khamar sekarang. Hati-hati nih. Digiring anak-anak mudanya. Hati-hati, kita punya anak, malam-malam dia keluar tanpa izin kita, dia pergi minum. Kecil-kecil muda-muda minum khamar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau ada di suatu kampung ada anak muda banyak minum, kata seorang ulama dalam kitab Jawahirul Luyah,
tunggu di kampung itu banyak orang meninggal mendadak. Banyak meninggal mendadak nanti. Kenapa? Karena nggak ada yang larang di kampung itu. Makanya tanggung jawab Pak Kaling, Pak Kadus, Pak Takmir, kepala masyarakat, Pak RT-nya tanggung jawab itu. Kalau ada orang nih, Pak Ustadz dulu saya pernah melakukan dosa besar, lalu saya tobat, saya janji saya tidak mengulangi. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah boleh saya jadi adzan? Boleh jadi muadzin dengan syarat kita tidak ulangi dosa kita yang lalu. Jelas? Jazakallah Ustaz. Pertanyaan ketiga silakan Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pernah saya lihat di satu masjid seorang muazin ini azan, dia azan dulu, setelah azan baru kemudian dia berwudu gitu untuk sholat. Jadi apakah boleh seperti itu? Apa hukum seorang yang jadi azan tapi tidak pakai wudu? Maka azannya pun makruh. Azannya apa? Makruh. Ada seorang pernah bicara sama saya, pernah bicara, sampailah ke telinga saya salah satu ucapannya. Dia bilang sama saya, jangan azan tidak pakai wudu. Kalau ada di suatu masjid orang yang azan tidak pakai wudu, biasanya masjidnya tersebut penuh dengan tikus. Kata dia ini. Saya nggak percaya ucapan itu. Awalnya saya tidak percaya. Dulu semasa saya MTS dan semasa saya MAN dulu, pernah saya azan. Kami mondok dulu. Sekolah pulang pergi dulu. Pernah mondok dulu. Giliran saya azan, udah orang azan bangunlah saya karena takut telat. Azanlah duluan, habis itu saya wudu. Begitu saya sepertengahan azan, masuk tikus sebesar segini di atas kaki saya. Besar sekali tikus. Mirip sebagaimana tikus yang ada di Jakarta itu. Pernah lihat tikus di Jakarta? Di rel kereta api itu. Pernah lihat? Besar-besar. Bukan tikus yang kecil, besar sekali jalan di atas kaki saya. Kaget saya. Ya Allah, saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal di sana itu tidak pernah ada tikus. Besar sekali tikus jalan di atas kaki saya. Teringatlah ucapan orang itu, saya teringat. Dia pernah berpesan kepada saya seperti itu. Maka muadzin yang jadi azan harus dia wudu. Jangan dia azan dulu baru wudu. Sebagian muadzin dia nyapu dulu. Nyapu bersih-bersih baru dia azan, baru dia wudu. Ada apa tidak yang seperti itu? Ada apa tidak? Tidak usah seperti itu. Nyapunya nggak apa-apa, tapi sebelum azan wudu dulu baru azan. Tidak boleh azan sebelum wudu. Makruh azannya kalau tidak pakai wudu. Jelas? Iya. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak Tamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini yang sering saya jadi pertanyaan Ustadz, karena banyak saya dengar suara-suara atau pendapat dari beberapa teman lah, pendapat dari beberapa orang, hukum daripada sebelum azan kan innallaha wa malaikatahu yusholluna. Nah itu bagaimana? Tolong mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli barik alaihi wa ala. Ini Quran apa tidak? Saya tanya dulu ini ayat Quran apa tidak? Apa? Ayat Quran. Perintah apa? Sholawat. Perintah apa? Sholawat. Ketika ada orang azan, apakah sunnah mengucapkan innallaha wa malaikatahu sebelum azan? Sebelum azan. Jawabannya tidak sunnah. Jawabannya apa? Tidak sunnah. Tetapi tunggu bentar. Alhamdulillah. Nah, baru jawab yarhamkallah. Nah, ini karena kita tidak di dalam sholat. Yahdikumullah yuslih balak. Tetapi kalau ada saya mendengar orang mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, saya tidak larang dia. Dan saya bersolawat karena itu dia baca ayat Quran. Tetapi saya kalau azan saya nggak pakai innallah. Kalau saya azan tidak pakai innallaha wa malaikatahu yusholluna.
Cuma bagi seseorang yang mendengar ucapan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, harus dia sholawat. Karena kenapa? Dibacakan sholawat. Wah, diharuskan perintah bunyi perintah dalam ayat tersebut disuruh kita sholawat. Jadi kalau ada orang azan tidak pakai innallah lebih bagus. Tetapi kalau ada orang adzan pakai innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tidak boleh kita katakan dia haram. Kenapa? Karena dia baca ayat Quran. Kenapa kok orang-orang tua dulu dia bacakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Karena supaya orang dulu sebelum adzan tuh khusyuk baca sholawat, fokus baru dengarkan apa? Adzan. Karena banyak orang lalai, diambillah sholawat ini menjadi fokusnya seseorang. Dulu kalau orang berantem, masih sampai sekarang di Yaman, kalau orang lagi berantem disolawatin saja langsung pelukan dia. Shollu 'alan nabi kata dia. Sholawat Allahumma shalli pelukan dia. Jelas? Dengar sholawat. Kalau sekarang shollu 'alan nabi, tambah dia gebuk Allahumma shalli 'ala Muhammad kata dia. Dia pukul. Jelas? Kalau di sana mau berantem bagaimana? Biarkan aja dia berantem. Satu teriak, shollu 'alan nabi. Insya Allah di depan kita dia pelukan. Ini enggak ditonton, cepat pukul samping, cepat. Ditonton, tidak boleh. Jelas? Tidak boleh seperti itu. Sama seperti seseorang antara khutbah pertama khutbah kedua. Sunnahnya apa di sana? Doa. Jelas sunnahnya apa? Doa. Bukan sholawat. Di sini pakai apa? Sholawat. Di kampung saya sholawat. Saya larang? Enggak, saya larang. Tapi saya berdoa. Nanti kalau dia baca sholawat, saya baca sholawat. Jelas? Dan sunnahnya seseorang ini membaca istighfar. Membaca apa? Karena kenapa? Perintah khotib. Wastaghfiruh. Inna. Istighfarlah kalian. Apa yang kita baca di sana? Istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Lalu kenapa orang-orang terdahulu dia baca sholawat di sana? Supaya orang fokus di sana baca sholawat. Makanya apa-apa dulu itu mau naik haji baca barzanji, mau ini baca barzanji, mau begini sholawatan, mau begini rawah dulu, mau begini rawah baca sholawat, mau kurisan sholawatan dulu. Apa-apa sholawat. Ikatan mereka kuat dengan Rasul sallallahu. Cuma lebih afdol tidak membaca innallah wa malaikatahu yusholluna. Jelas seperti itu? Iya. Ada pertanyaan lagi? Saya bukan nyalahin ya. Ingat nanti ngomongnya nanti bicara ini ustaz nyalahin. Tidak, saya tidak pernah nyalahkan orang membaca sholawat. Saya senang orang baca sholawat. Senang sekali. Bahkan ciri orang yang mana orang tersebut tidak senang dengan Nabi dan tidak senang dengan sunnah Rasul, yaitu dia membenci sholawat. Ada orang sholawatan dia benci. Tidak boleh. Kenapa kita benci orang sholawatan? Sholawatan silakan. Cuma ada tata caranya, ada waktunya. Ada waktunya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Silakan. Kasih mic Pak. Masya Allah, tambah banyak pertanyaan kan? Rupanya sudah di setel dari awal rupanya nih. Ini Ustaz, apa hukumnya ketika kita bersolawat tapi waktu khotib sedang membaca khutbah? Walaupun dengan ucapan diam. Iya. Bagaimana hukumnya kita lagi dengar khutbah kita baca Allahumma shalli pakai tasbih? Hah? Sama seperti orang lagi kajian. Orang lagi kajian dia baca tasbih sambil dia dengar Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas? Dia tinggalkan tasbih itu lebih afdal. Jelas? Jangan pakai tasbih kalau lagi orang kajian. Ini kan banyak itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia bersolawat. Tidak. Dia tinggalkan zikir itu. Begitu khutbah, dia dengarkan khutbah itu. Dia tinggalkan zikir, Quran, dia tinggalkan itu yang lebih afdal. Bahkan dia membacanya salah tempatnya. Salah tempatnya. Makanya ada seorang ulama pas lagi kajian lihat orang baca sholawat sambil tasbih sambil dengar. Stop dia ceramahnya. Kenapa stop wahai Syekh? Engkau teruskan sholawat sudah. Kau teruskan zikir, saya enggak mau ceramah. Karena kenapa? Ketika orang kajian kita di stop. Jangan putar tasbih, dengar sesuatu itu. Tidak pas.
Ada kan yang seperti itu? Lagi orang anak dia sholat zikir, kurang bagus seperti itu. Jelas? Maka kita dengarkan. Begitu imam lagi baca, Pak Ustadz saya tidak hafal bacaannya imam ini. Apa sunnah? Sunnah kita dengarkan walaupun tidak hafal. Bolehkah saya ngikutin? Jangan, saya hafal. Jangan ikutin, dengarkan saja. Jelas? Itu ada perintah. Makanya kalau ada perintah di sana, jangan pas ditambah. Oh kita mau begini dah, jangan. Seperti misal baca zikir habis sholat, jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa zikir habis sholat? 33. Aduh saya tambah 34 dah. Jangan 34, nambah 100, jangan. Mana lebih afdal 33 sama 34? Tetap 33 lebih afdal. Karena ada kuncinya. Seperti orang mau buka kunci, ada gigi kunci itu. Jelas? Ada gigi kunci. Kalau kita tambah gigi kuncinya nggak kebuka dia nanti. Jelas? Nggak kebuka dia. Begitu juga kita tambah dia jadi 100. Yang bilang nggak bagus, tetap bagus, cuma nggak pas ini tempatnya. Tetap 33 kalau itu adat jumlah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Kalau di sana ada perintah dari Rasul, tinggalkan sesuatu tersebut yang kita pingin membaca tersebut. Ya. Ini ada perintah dari Rasul, kita disuruh dengarkan khutbah. Satu solawat, kita pingin senang. Siapa yang larang solawat dapat pahala. Nah, ini perintah ini lebih bagus. Nah, tinggalkan ini. Kita baca solawat. Jelas apa tidak ini? Nah. Seperti orang diajak ngobrol sama Pak Gubernur. Diajak ngobrol sambil dia berzikir atau sambil ngobrol sama orang lain. Pas apa enggak itu kira-kira? Sopan apa tidak? Tidak pas. Kalau ada perintah di sana kita dengarkan, dengar. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Masya Allah. Silakan. Jauh dia datang, kasih dia mic supaya dia didengar. Jangan kasih dia mic. Saya mau tanya dia dari mana ini? Jangan pakai mic, tidak didengar sama yang lain. Harus taat perintah Ustadz. Jangan. Kenalkan namanya Pak. Siapa namanya? Nah, dimatikan lagi. Baca bismillah makanya. Menjawab namanya siapa Pak? Namanya dulu namanya supaya ditahu sama orang. Kenalkan. Pak Husain. Nama siapa? Pak Husain. Husain. Masya Allah. Dari mana Pak? Dari Ampenan Pak. Iya Ampenan kan besar. Saya juga Ampenan juga. Dari mana? Dari Bugis. Kampung Bugis. Masya Allah. Masih ingat muka saya? Insya Masih. Allah. Iya dia suka lupa muka saya. Kemarin dia telepon saya lupa. Saya ingat orang lain dia lupa sama saya. Silakan. Menjawab azan itu kan sunnah Ustaz. Lalu sebagian mengatakan wajib jawab azan. Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana hukumnya kita menjawab azan di waktu sedang berwudu? Berwudu? Ya. Bagus pertanyaannya. Yang kedua Ustaz, Masya Allah. Karena sudah masuk waktu kan banyak di semua masjid kan dia azan. Kemudian ini yang mana azan yang mana yang kita jawab. Bagus pertanyaan. Syukran. Bagus pertanyaan. 2 hal. Enggak nambah lagi 3? Cukup udah. Iya. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita lagi wudu lagi azan Pak Ustaz? Apakah kita wudu sambil jawab azan? Jawabannya tidak. Jawab azan itu setelah kita berwudu. Kita lagi wudu ada orang yang memberi salam kepada kita, Assalamualaikum, jangan jawab. Wudu saja. Dalam hati teman kita, dia enggak jawab, dia enggak teguran sama saya. Jangan. Setelah doa, waalaikumsalam, baru jawab seperti itu. Jelas seperti ini. Setelah wudu doa baru jawab adzan. Jangan pertengahan wudu baru jawab adzan atau sambilan. Lalu muncul pertanyaan adzan kayak barusan. Adzan kan jawab adzan tuh sebagian ada yang mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah, tapi sunnah yang ditekankan. Muncul pertanyaan dari media sosial, Pak Ustadz kan lagi waktu sholat katanya. Saya baca komennya, kenapa Pak Ustadz teruskan? Waktu adzan, makanya dia tidak hadir kajian. Coba dia hadir kajian, saya jawablah dia. Adzan yang mana yang wajib kita jawab? Adzan di mana kita tempat sholat? Kita mau sholat di mana? Di Karangpanas. Masa kita jawab adzan di Kebun Rui atau di Sintung Kampung Banjar?
Setelah kita jawab di azan Karangpanas, masih ada azan, boleh kita jawab lagi. Tapi yang lebih afdal kita jawab di mana kita tempat sholat. Dan sholat isya sunnah diakhirkan, sunnah belakangan. Yusannu ta'khir dalam kitab Safinatun Najah, yusannu ta'khir ala sholatul isya, sunnah kan mengakhirkan sholat isya. Kalau ada perlu, makanya di Yaman sana nanti sholat isyanya jam 9, jam 10. Cuma janganlah kita praktekkan di sini. Nah, kita tetap, tadi makanya saya stop, takut dia bertanya lagi orang-orang. Jelas? Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Iya. Mudah-mudahan kajian kita pada malam bermanfaat, menambah ilmu kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah. Insya Allah kita akan sambung malam Kamis 2 minggu yang akan datang dan diinformasikan kepada yang muda-muda. Insya Allah tanggal 18 kita ada pertemuan khusus anak-anak muda. Saya lupa tempatnya di mana namanya? Karangbuyuk, khusus anak muda. Jelas? Anak muda, Bapak kalau ibu-ibu punya anak muda, suruh bawa ke sana. Tanggal 18 malam Ahad habis salat Isya bersama kami nanti di sana tempatnya tanggal 18. Insyaallah semoga kita diistiqomahkan sama Allah dan nanti kita akan ketemu lagi malam Kamis yang akan datang, 2 minggu yang akan datang kita lanjutkan kajian kita masih tentang seputar sunnah-sunnah sebelum salat. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashraf تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك